hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan pada pagi hari ini untuk bisa bersama-sama mendengarkan kuliah tamu dengan topik yang sangat menarik, diskusi kasus tumor tulang. Pada kesempatan ini, yang pertama kami juga mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber, ya meskipun secara daring jauh-jauh dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Elisanti Dwi Martadiani, spesialis radiologi konsultan muskuloskeletal. Seperti kita ketahui bahwa kasus tumor tulang ini sesuatu topik yang sangat menarik dan mungkin bagi sebagian kita, karena kasus di kami itu Dr. Elis mungkin juga sudah tahu ya di Undip ini belum ada CPC tripartit ya, dengan ortopedi onkologi dan patologi anatomi secara resmi yang kita punya satu tim. Meskipun kita selalu menjalin kerjasama dan komunikasi dengan ortopedi onkologi dan patologi anatomi. Kasus tumor tulang ini relatif ya sebenarnya mau dibilang banyak juga belum banyak ya, karena pertama pasien datang itu di fasilitas kesehatan primer, kemudian foto itu dilakukan di rumah sakit di bawahnya, sehingga mungkin BPJS juga tidak mengcover kalau difoto lagi. Jadi kasus-kasus terutama tumor tulang dengan modalitas konvensional ini di kami masih belum begitu banyak ya, lebih banyak mungkin pemeriksaan pasien langsung ke ortopedi, kemudian dibawa ke radioterapi atau kemoterapi, sehingga tentu diskusi kasus pada pagi hari ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua untuk memperkaya kembali, terutama melihat kasus-kasusnya. Kalau teori dibaca sendiri mungkin masih bisa, tetapi kalau diberikan oleh narasumber yang expert tentu kita akan mendapatkan apa saja tool-nya, kemudian approach-nya bagaimana, nanti tentu Dr. Elisanti akan menjelaskan dengan sangat baik. Sekali lagi Dr. Elisanti, kami mewakili dari program studi radiologi Fakultas Kedokteran, mungkin dari MC belum disebutkan Fakultas Kedokterannya, jadi saya agak ini ya, kok nggak ada Fakultas Kedokterannya, mungkin nanti disebutkan ya, karena Prodi kan Fakultas Kedokteran ya, dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Mengaturkan terima kasih Dr. Elis sekali lagi, dan juga kepada Ibu KPS yang sangat memfasilitasi kegiatan-kegiatan kuliah tamu yang menjadi salah satu target indikator kinerja utama ya dari prodi maupun dari fakultas dan universitas. Kemudian kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama penyelenggaraan ada hal-hal yang kurang berkenan, dan terakhir kepada residen kita harapkan juga bisa mengambil sebanyak-banyak manfaat dari kuliah pada pagi hari ini, karena ini di sini judulnya sangat menarik ya, mendiskusikan kasus-kasus tumor tulang yang banyak kita jumpai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Hermina. Baik, sebelum kita memasuki materi, kita akan melakukan sesi foto bersama dengan Dr. Elis. Kepada partisipan daring, dimohon untuk mengaktifkan kamera. Halaman pertama, 1, 2, 3. Halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Baiklah, sebelum kita memulai materi, saya akan membacakan CV dari Dr. Elisanti Dwi Martadiani, spesialis radiologi konsultan. Beliau menamatkan profesi dokter yang dilanjutkan dengan gelar spesialis radiologi dari Universitas Erlangga Surabaya, kemudian dilanjutkan dengan program doktoral di Universitas Udayana. Beliau juga sempat mengenyam fellowship muskuloskeletal di Hope Tech Watt Hospital Singapura pada tahun 2015. Saat ini beliau aktif pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, sekaligus menjadi koordinator program studi radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Beliau pun tercatat sebagai anggota Perkumpulan Subspesialis Radiologi Muskuloskeletal Indonesia
Di sela kesibukannya, beliau juga aktif menulis berbagai jurnal yang dipublikasikan secara nasional maupun internasional. Penulisan 4 buku juga sudah beliau terbitkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan ke acara kuliah dengan topik diskusi kasus tumor tulang yang akan dibawakan selama kurang lebih 60 menit dan dilanjutkan dengan diskusi selama kurang lebih 15 menit. Kepada Dr. Elisanti Dwi Matadiani, spesialis radiologi konsultan, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Wadek 1, Dr. Hermina Sukmaningtyas, spesialis radiologi konsultan, Magister of Science, atas pembukaannya pada acara kuliah tamu hari ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Dr. Sukma Imawati, spesialis radiologi konsultan, yang telah mengundang saya untuk sharing di sini. Jadi saya mungkin tidak memberikan kuliah ya, karena kita prinsipnya saling berbagi. Mungkin saya juga banyak belajar nanti dari teman-teman residen di sini. Mari kita bersama-sama mulai membiasakan berdiskusi kasus tumor tulang mungkin di sini ya. Jadi supaya kita bisa saling memberikan masukan, mungkin kita bisa berdiskusi dua arah. Baiklah, saya mohon izin untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi para dokter konsulen dan juga ada Dokter Mardiana juga. Salam hormat dari saya Dokter Mardiana dan juga teman-teman residen semuanya. Kita kuliah hari ini dibuat santai saja ya, adik-adik teman-teman semua. Jadi kalau nanti ada yang ditanya ya dijawab saja, enggak bisa juga enggak apa-apa. Baiklah, kita mulai. Saya mohon maaf ini background saya tidak bisa maksimal, saya tidak tahu kenapa. Ya mohon maaf agak gaptek jadinya ya seadanya ya backgroundnya sebisanya ini. Baiklah, saya mohon izin ini karena harus ini sudah anak saya online juga. Oh iya, monggo Dokter Hermina, selamat ya. Terima kasih. Saya izin share screen ya. Apakah sudah bisa terlihat? Halo, apakah sudah bisa? Oke. Baiklah, kita mulai ya diskusi kita. Jadi santai saja dok. Kita pokoknya kalau ada yang ingin tanyakan silahkan. Jadi sebelum kita memulai membaca foto tulang, tumor tulang terutama, ataupun tumor radiologi muskuloskeletal yang lain, alangkah baiknya kita kembali lagi ke basic radiologi dari tumor muskuloskeletal. Nah, apa sih yang perlu kita lihat dalam menilai tumor muskuloskeletal? Tentu yang pertama umur. Umur ini penting sekali karena ada kelompok-kelompok tumor tertentu pada umur-umur tertentu. Kemudian jenis kelamin, karena ada beberapa tumor yang memang lebih banyak pada wanita atau pada laki-laki. Kemudian apakah dia single atau multiple? Nah ini penting karena ada tumor-tumor yang kita bisa tahu arahnya kemana dari jumlahnya saja. Ya, sebentar saya nyalakan pointer. Nah, kemudian lokasinya. Di lokasi apakah dari tulangnya? Ya, apakah di skal, apakah di femur, apakah di tibia, apakah di tulang panjang atau tulang pipih. Kemudian lokasi pada bagian khusus dari tulang. Apakah di epifisis, metafisis, atau diafisis. Dan yang terakhir, bagaimana morfologi dari tulangnya, tumornya sendiri. Bagaimana pola destruksi tulangnya, bagaimana reaksi periosteal, adakah matriks, adakah soft tissue mass yang menyertai. Nah, dari situ kita rangkum jadi satu, baru kita bisa mengira-ngira ini arahnya ke suatu agresif tumor atau yang non-agresif pun tumor. Nah,
umur itu sangat penting ya. Sebentar, ini gimana cara meminimais. Bentar ya dok, saya pindahin ke bawah biar tidak mengganggu. Nah, umur itu sangat penting. Mengapa? Karena ada usia-usia tertentu di mana umur itu ada tumor-tumor yang terjadi pada usia tertentu. Misalnya, pada anak-anak di bawah 20 tahun yang banyak itu Ewing sarkom, osteosarkom. Kemudian hampir sekitar 40 tahunan, 30-40 tahun. Ya, ini tumor-tumornya. Bisa GCT ya, kondrosarkom itu seringkali lebih tua sih. Limfoma juga lebih tua. Ya, kemudian yang usia tua itu juga ada tumor-tumor tertentu seperti metastasis, multiple myeloma, dan sebagainya. Apakah suara saya jelas terdengar, dok? Jelas, dokter. Jelas, dokter. Ya. Baiklah. Nah, kemudian yang tadi saya katakan, apakah tumornya single atau multiple? Kalau single, itu kemungkinan suatu primary bone tumor. Bisa nggak secondary bone tumor? Bisa. Ya, tidak harus selalu banyak untuk secondary bone tumor. Kemudian ada tumor tertentu yang penampilannya tunggal, yaitu plasmasitoma. Itu kita juga bisa ingat-ingat. Untuk tumor yang multiple, itu ingat FEMHI, FEMHI, ya. Bisa fibrous displasi, enkondrom, eosinophilic granulom, metastasis myeloma, hiperparatiroidisme, ataupun infeksi. Hati-hati, infeksi ini seringkali mirip dengan gambaran bone tumor. Demikian juga dengan kelainan metabolik seperti hiperparatiroidisme. Nah, kemudian lokasinya. Lokasinya apakah di tulang pipih? Seperti Ewing misalnya banyak di tulang pipih, ya, eosinophilic granulom juga. Apakah di tulang panjang? Nah, itu kita juga bisa mengira-ngira dari sana. Nah, ini studinya sekian banyak. Ya, kalau dokter lupa nggak apa-apa, nanti dibaca lagi, diingat-ingat lagi. Karena saya juga nggak hafal semuanya kok ini. Oke, kemudian lokasi pada tulang-tulang tertentu. Tumor di daerah epifisis itu biasanya ada yang misalnya kondroblastom ya pada orang-orang yang kurang dari 30 tahun, dan kemudian di daerah metafisis itu ada osteosarkom, kemudian ada aneurysmal bone cyst, kemudian di diafisis ada misalnya Ewing, fibrous displasi. Kalau usia tua di daerah epifisis itu bisa gout, biasanya pada osteoartritis ya atau kista subkondral itu. Kemudian bisa juga GCT, giant cell tumor di daerah epifisis yang sudah menyatu dengan metafisis. Kemudian di daerah metafisis sendiri bisa enkondrom. Ya, kemudian di daerah diafisis bisa suatu metastasis atau multiple myeloma ataupun limfoma. Oke, jadi ini seperti kerpean kita lah kalau kita membaca foto nanti kalau sudah bekerja. Ya, jadi supaya tidak terlalu banyak menghafalkan juga. Tapi yang penting kita tahu prinsip-prinsip dasarnya. Nah, kemudian lokasinya di tulang tertentu, apakah sentral seperti ini? Ini letaknya sentral dan di daerah diafisis. Nah, ini seringkali kita jumpai pada simple bone cyst. Kemudian apakah dia di kortikal? Nah, kalau kita jumpai lesi di daerah kortikal, di daerah diafisis, sklerotik begini, ini seringkali berupa osteoid osteoma. Kemudian apabila lesinya eksentrik, di pinggir, ya di daerah metafisis, mungkin dia suatu non-ossifying fibrom dengan tepi yang sklerotik seperti ini. Kemudian kalau dia letaknya di sentral, epifisis, pada orang tua ada osteoartritisnya, mungkin suatu degeneratif subkondrasis atau gout tadi. Jadi kita bisa mulai mengira-ngira dari lokasinya juga. Nah, kemudian pattern dari destruksi tulang. Itu masih ingatkan teman-teman bahwa ada 3 jenis, yaitu geografik, moth eaten, dan permeatif. Disebut geografik kalau kita bisa menggambar tepi dari tumor tersebut dengan pena. Ya, jadi seperti ini, kita tahu pinggirnya karena jelas sekali. Daerah transitional zone-nya sempit, artinya
bagian tumor dengan bagian dari tulang yang normal itu sangat bisa dibedakan. Oleh karena itu kita sebut sebagai geographic type. Nah, geographic type itu ada 3 jenis, tipe 1A, yang mana tepinya ada sklerotik. Kalau kita menemukan lesi osteolitik berbatas tegas geographic type dengan tepi sklerotik, hampir bisa dipastikan bahwa itu adalah lesi yang benign. Kemudian ada yang tipe 1B, di mana ada lesi geografik tanpa disertai sklerotik. Ya, ini bisa suatu lesi yang benign juga. Nah, yang jelek itu yang 1C. Meskipun dia geographic type, tetapi tepinya tidak jelas. Tepinya irregular. Hati-hati kalau kita ketemu lesi dengan tipe geografik 1C, karena lesi malignan sendiri bisa seperti ini. Misalnya metastasis atau golongan telangiectatic osteosarkom, itu bisa seperti ini gambarannya. Nah, kemudian yang kedua yaitu moth eaten. Moth eaten apabila kita jumpai lesi litik, ya, seperti digigit ngengat, kalau kita bilang ya, ada bolong-bolongnya di sana. Nah, ini kelihatan bahwa lesinya bolong-bolong, osteolitik, ada yang batasnya relatif tegas, ada yang tidak. Nah, tapi dia terlihat mulai tidak tegas batasnya. Nah, ini kita bisa jumpai pada multiple myeloma, metastasis, limfoma, ya. Kemudian yang terakhir yang permeatif. Permeatif tentu teman-teman sudah tahu bahwa ini adalah kondisi di mana tumor tersebut tidak memiliki batas yang tegas. Jadi kita tidak bisa membedakan daerah yang normal dengan daerah yang mengandung tumor, di mana zona of transition-nya itu sangat lebar. Artinya kalau kita disuruh gambar dengan ballpoint atau dengan pena, itu tidak tahu mana sih batasnya ini. Nah, itu namanya yang permeative type. Nah, ini umumnya dijumpai pada tumor-tumor yang agresif. Tetapi hati-hati, bisa juga ini dijumpai pada kasus non-tumor, misalnya osteomielitis yang kronis. Baik, tadi kita sudah melihat jenis destruksi tulangnya. Sekarang kita ke periosteal reaction-nya. Ini teman-teman pasti juga sudah banyak mengetahui bahwa periosteal reaction itu ada yang tipe solid, ada yang tipe interrupted. Yang solid itu artinya dia continue, tidak putus, ya. Umumnya kita jumpai pada lesi yang benign. Misalnya apa? Kalus. Misalnya apa? Involucrum pada osteomielitis. Itu termasuk dalam periosteal reaction yang benign. Nah, kemudian ada juga yang tipe lamellated, yang berlapis-lapis kayak kulit bawang. Nah, ini pasti teman-teman juga sudah tahu bahwa ini sering kali kita jumpai pada Ewing sarcoma. Nah, kemudian yang spiculated. Spiculated ini arahnya tegak lurus atau perpendikular dengan permukaan dari korteks, ya, seperti ini. Nah, kalau sudah spiculated, pastilah ini suatu yang malignant periosteal reaction atau aggressive periosteal reaction, ya. Kemudian ada juga Codman triangle. Codman triangle itu segitiga yang putus. Jadi dia tidak membentuk segitiga tapi hilang sebagian. Mengapa kok bisa terjadi spiculated dan Codman triangle? Karena tulang kita itu kalau dia ada penyakit di dalamnya, dia akan berusaha melakukan healing, berusaha melakukan penyembuhan. Dengan salah satunya membentuk reaksi periosteal. Tetapi karena tumornya itu lebih agresif, sehingga saat dia membentuk reaksi periosteal, itu sudah dirusak sama tumor. Membentuk lagi, dirusak lagi, membentuk lagi, dirusak lagi. Akhirnya terjadilah reaksi periosteal yang interrupted seperti ini. Ya. Nah, kemudian kita juga cek ada tidaknya matriks. Matriks itu apakah ada bentuk seperti kalsifikasi atau fibros seperti itu ya. Nah, kita kenal ada 3 matriks, yaitu kondroid, osteoid, dan fibros. Oke, 29 kita aman kan? Karena kita kan lagi ada acara. Matrik kondroid itu kalau menurut Dr. Paulus, beliau selalu mengajarkan pada kami, itu seperti kalau kacang dihancurkan itu loh. Jadi kacang dibrek gitu ya, dipukul gitu, jadi seperti itulah matrik kondroid. Jadi dia seperti ring and arc, atau seperti dot, atau seperti bentuk koma, seperti itu. Ini kondroid.
adanya matriks kondroit menandakan bahwa tumor tersebut mengandung kartilaginus, jadi mengandung matriks tulang rawan. Kemudian ada osteoid. Osteoid itu menandakan bahwa tumor tersebut mengandung jaringan osteoid atau jaringan tulang. Ya, nah, bagaimana bentuk matriks osteoid? Ya putih begini, demblok begini ya. Jadi seperti kalau kita melempar cat putih ke tembok, itu bluk gitu langsung kelihatan putih seperti ini. Beda dengan kondroid. Nah, kemudian ada satu lagi yaitu matriks fibros. Matriks fibros itu seperti ground glass, kaca buram, ya. Nah, itu bisa kita jumpai pada kondisi seperti fibros displasi. Baiklah, kita sekarang menginjak yang terakhir dari basic dari soft tissue, dari tumor tulang. Apakah ada keterlibatan soft tissue? Ini yang penting. Jadi, kalau kita lihat ada tumor dengan soft tissue sebesar ini, tentu kita tidak bisa bilang bahwa ini tumornya jinak, ya. Begitu ada keterlibatan soft tissue, tentunya kita akan berpikir ini jangan-jangan tumornya malignan. Jadi, penting untuk kita nilai juga ada tidaknya soft tissue mass. Nah, kadang-kadang kita bingung membedakan ini soft tissue mass atau swelling, kan begitu ya. Tetapi kalau soft tissue mass tentu ada pergeseran dari fat line, kemudian juga dia terlihat tidak kontinu dengan jaringan sekitarnya. Kalau swelling kan kita ngelihat ada peralihan yang smooth antara jaringan yang normal dengan jaringan yang membengkak. Tapi kalau mass tentunya seperti ini yang normal, ini yang masanya ya. Nah, sekarang tadi sudah foto polos, ya. Kalau CT scan mungkin tidak banyak perannya. CT scan itu baik untuk mendeteksi cortical destruction pada tumor-tumor yang kita masih ragu ada destruksi apa enggak ini tumornya. Kemudian CT scan juga bisa melihat adanya matriks yang sangat subtle atau yang sangat halus, itu bisa kita confirm dengan CT scan ya. Nah, bagaimana peran MRI pada tumor muskuloskeletal? Jadi MRI itu bisa mengkonfirm ada tidaknya tumor, kemudian bisa menegakkan diagnosis dari beberapa tumor yang memiliki gambaran MRI yang spesifik. Kemudian tentunya untuk staging dengan mengetahui ekstensi dari tumornya. Dan MRI membantu dalam guiding biopsi dan juga dalam menilai evaluasi terapi. Apakah ada residual tumor ataukah ada recurrent tumor. Dan yang berkembang sekarang, kita bisa membedakan jaringan tumor yang masih viable dengan yang non-viable. Tentunya agak sulit kalau dengan konvensional MRI, tapi dengan advanced MRI seperti perfusion MRI menggunakan dynamic contrast enhanced MRI. Ya, tapi mungkin untuk saat ini kita tidak membicarakan yang advanced MRI dulu. Nah, sebagian besar tumor intraoseus itu gambaran MRI-nya justru kurang spesifik. Ya, tetapi hati-hati, ada tumor-tumor jinak yang seperti osteoid osteoma, kondroblastoma, osteoblastoma, ataupun stress fraktur. Ya, stress fraktur ini kan bukan tumor, tapi udemnya luas, sehingga bisa mirip dengan aggressive appearance dari tumor-tumor pada MRI. Jadi kita tetap harus confirm dengan foto polosnya. Ya, ini yang penting. Jadi tidak hanya kita bisa melihat MRI-nya saja, tetapi yang penting foto polosnya dulu bagaimana. Nah, sekuens yang rutin untuk tumor muskuloskeletal, ini tentunya kita bicara MRI konvensional ya, yaitu T1, T2, fat suppression atau fat saturation, kemudian kontras ya, kontras gadolinium seperti biasa, dan ada tambahan yaitu gradient echo untuk mendeteksi adanya blood product, misalnya pada tumor-tumor tertentu yang menunjukkan blooming seperti TVNS misalnya ya, atau kadang-kadang GCT juga bisa, itu memberikan gambaran blooming akibat adanya deposit hemosiderin di dalamnya. Jadi ini rutin sekuensnya yang kita gunakan. Nah, seperti ini T1, teman-teman sudah tahu bagaimana gambaran MRI T1, T2 dan fat set ya. Jangan lupa bahwa fat set itu di mana fatnya mengalami supresi sehingga intensitas sinyalnya akan sama dengan Mero.
sama-sama menjadi gelap. Oke. Nah, ini gradien echo, kita bisa lihat adanya blooming artifact di sini. Ya, ini kebetulan kasusnya adalah kasus PVNS. Jadi ada deposit hemosiderin di dalamnya. Jadi blooming artifact ini akan menunjukkan adanya deposit hemosiderin, dan kita umumnya akan ketemu gambaran blooming ini pada tumor-tumor yang mengandung darah. Ya, artinya bukan berarti dia tumor vaskuler, bukan berarti begitu, tetapi ada perdarahan di dalamnya, mungkin kaverne-kaverne yang ada darahnya, kan bisa dia menimbulkan deposit hemosiderin, sehingga akan memberikan gambaran blooming artifact. Oke, kemudian apa yang seharusnya kita masukkan dalam MRI evaluasi? Nah, MRI ini sangat baik dalam menilai skip lesion, karena tidak semua skip lesion bisa terlihat pada foto polos, ya. Kemudian adanya intraosseous atau extraosseous extension dari tumor. Adanya keterlibatan neurovaskular bundle ataupun keterlibatan sendi. Ini yang penting. Karena biasanya teman-teman ortoped itu akan minta pada kita, ada nggak kena arterinya atau kena nggak nerve-nya. Nah, itu kita harus sebutkan dalam laporan kita. Dan ada tidaknya regional atau lokal nodul, adanya keterlibatan atau metastasis ke lymph node regional. Nah, ini skip lesion. Contohnya pada foto polos ini kita tidak lihat ya, tumor primernya di daerah femur distal. Namun kita tidak lihat adanya lesi pada daerah proksimalnya. Tetapi pada MRI kita lihat bahwa ini tumornya yang primer dan ada skip lesion di atasnya. Ya, ini adalah keunggulan dari MRI dalam menilai ada tidaknya skip lesion. Oleh karena itu, kalau misalnya kita punya pasien dengan tumor-tumor di daerah femur, alangkah baiknya MRI itu juga bisa ditambahkan sampai daerah pelvis, karena bisa jadi skip lesion-nya bisa masuk ke daerah tulang-tulang di pelvis. Ya. Nah, kemudian kita bisa menilai tumor ekstensi dengan MRI, apakah ada ekstensi ke epifisis seperti ini. Jadi tumornya itu meluas sampai ke epifisis. Dan apakah ada soft tissue extension yang kadang-kadang tidak terlihat jelas dengan foto polos. Kita lihat jelas ya ada keterlibatan dari soft tissue di sekitarnya. Kemudian ini adalah neurovascular bundle involvement. Di sini kita lihat ada tumor yang cukup luas ya, di sini dengan enhancement. Nah, kita lihat di sini ada daerah vaskuler yang nempel di sana. Nah, ini harus kita sebutkan pada klinisi, ada tidaknya, apakah dia hanya nempel, apakah dia mengalami encasement. Encasement itu artinya neurovaskular bundle-nya dikelilingi oleh tumornya sendiri. Nah, itu kita harus laporkan pada klinisi. Nah, kemudian lesi-lesi MRI yang hiperintens pada T1. Ini teman-teman sebaiknya juga mengingat. Nah, ini lebih gampang bagi kita, karena MRI itu kan seluas samudra ya, jadi kita ingat-ingat aja yang sedikit-sedikit, yang jarang diingat. Jadi yang sering-sering ya sudah, ya seperti ini. T1 hyperintensity pada MRI adalah lemak, kemudian darah, ya darah tentunya tidak semua darah, tidak semua fase darah, ya pada fase-fase tertentu saja. Kemudian protein, melanin dan kontras. Nah, sehingga kalau kita menemukan hiperintensitas pada T1, kita akan bisa berpikir dari 5 komponen ini yang mana dia. Itu akan memudahkan kita untuk menganalisis konten dari tumor itu untuk selanjutnya. Nah, contoh intraosseous lesion dengan T1 hyperintensity, misalnya intraosseous lipom, hemangiom, ya, ataupun infark. Jadi kita tidak bilang hanya tumor, tapi ada juga lesi non-tumoral di sini. Nah, ini contohnya intraosseous lipom, pada foto polosnya kita lihat ada lesi yang lucent, lesi lucent di sini mirip dengan ABC, mirip dengan SBC ya, atau ABC, tetapi kita kan belum yakin ini beneran enggak itu. Nah, di MRI untuk lihat kontennya, ternyata pada T1 dia hiperintens. Ya sudah, kalau T1 hiperintens, kita sudah berpikir ini pasti bukan cairan, ya bisa lemak atau yang lainnya itu. Nah, kemudian dibantu dengan fat saturation teknik, tampak bahwa fatnya mengalami supresi sehingga menjadi hipointens.
Nah, lalu tengahnya ini apa? Kenapa masih ada? Oke, tengahnya ini adalah sentral kistik degenerasi, karena pada lipom bisa mengalami hal ini. Kalau sistik degenerasi tentunya pada T1 dia hipointens karena cairan, dan fat set dia akan menjadi hiperintens. T2 juga hiperintens, ya. Baik. Nah, kemudian ada juga vertebral hemangium. Ini sering kita jumpai sebagai lesi insidental. Nah, vertebral hemangium ini pada foto polos dia akan terlihat seperti lesi dengan gambaran corduroy sign atau accordion appearance, di mana terjadi penebalan dari vertikal trabekule dari tulang. Kemudian kalau kita lakukan CT scan, aksialnya akan terlihat gambaran polka dot sign, ya. Nah, ini kalau kita jumpai pada MRI-nya sering sekali pasien tidak ada keluhan, kemudian pada T1 dia tampak hiperintens, kemudian pada T2 juga hiperintens, ya. Pada irisan aksial kita jumpai gambaran polka dot juga seperti ini, ya kita bisa memastikan ini pasti hemangium. Dan ini adalah lesi yang non-touch lesion atau do not touch lesion, ya. Leave me alone lesion, seperti itu, jangan diapa-apain. Ya, jadi kenapa kok hemangium itu bisa ada putihnya pada T1? Kenapa dia kelihatan hiperintens? Karena komponen hemangium itu juga ada komponen fatnya, ya, sehingga dia akan terlihat hiperintens pada T1 dan hiperintens pada T2. Baiklah, kita lanjut. Nah, kemudian biasanya tumor itu kan menunjukkan T1 hipointens, T2 hiperintens. Ya, itu yang secara umum. Tetapi, kembali kita ingat yang jarang-jarang saja, lesi apa di dalam tulang yang menunjukkan hipointens pada T2. Jadi, kita udah tidak usah mikir yang hiperintens pada T2, tetapi yang hipointens pada T2. Yang hipointens pada T2 adalah lesi yang sklerosis, kalsifikasi, osteoid atau kondroid matriks, ya, dan ada lesi-lesi fibrus. Nah, tentunya yang sklerotik, kalsifikasi, kondroid matriks itu bisa dikonfirm dengan konvensional radiograf ataupun CT scan. Jadi sebenarnya T2 hypointensity ini sudah kita bisa perkirakan dari foto polosnya. Nah, itu biasanya terjadi pada lesi-lesi tulang yang sklerotik. Ya, apa saja? Ya, kembali pada umurnya. Di bawah 30 tahun yang sklerotik itu bisa osteosarkom, enkondrom, ya, ada matrik kartilaginusnya, osteokondroma, kemudian di pinggir ada osteoid-osteoma, ya. Kalau yang pada pasien tua dia bisa high grade kondrosarkom dan sebagainya. Oke, kemudian MRI lagi lesi dengan fluid level, itu yang juga harus kita perhatikan. Apa sih fluid level itu? Fluid level adalah kondisi yang disebabkan karena adanya stagnasi dari produk darah dalam suatu cavernous space. Jadi gampangnya dalam suatu rongga itu ada darah, ya, produk darah, di mana dia akan menyebabkan endapan. Ya, endapan yang di bawahnya itu biasanya produk darah, yang di atasnya adalah serumnya, sehingga akan muncul gambaran fluid level. Nah, lesi dengan fluid level ini dapat kita jumpai pada aneurismal bone cyst terutama, pada chondroblastom, bisa pada telangiectatic osteosarkom, GCT, ya, di mana bisa terjadi secondary aneurismal bone cyst. Jadi, hati-hati kalau lesinya itu tidak murni kistik. Apalagi dia punya enhancing mass di dalam lesinya. Jadi kita masih harus mempertimbangkan jangan-jangan ini ada malignansi. Kemudian kita juga lihat proporsi dari fluid levelnya. Kalau di atas 2/3%, di atas 2/3 dari tumor, ya, jadi banyak komponen fluid levelnya, kemungkinan itu benign. Tetapi kalau 1/3 saja atau kurang dari itu, dengan adanya komponen solid di sebelahnya yang enhance, itu hati-hati bisa jadi suatu lesi yang malignan. Nah, ini contoh dari gambaran fluid level. Pada foto polos kita lihat ada lesi osteolitik dengan tepi geografik, ya.
Dan geografiknya kalau kita lihat ini tipe 1A, di mana ada sklerotik rim di sampingnya. Jadi kita masih menduga ini pasti suatu lesi yang benign. Tapi ini apa? Apakah dia simple bone cyst? Apakah dia aneurysmal bone cyst? Kita belum tahu dari foto polos. Makanya kita lakukan MRI. Oh, MRI-nya ternyata ada fluid level. Kita lihat ada area hypointens di sini. Di atasnya ada area hyperintens pada T2. Ya, kalau kita lihat fluid level itu pada T2, jangan pada T1. Maka kita akan bisa menilai bahwa ini bukanlah suatu simple bone cyst, tetapi suatu aneurysmal bone cyst. Ya. Nah, ini contoh dari telangiectatic osteosarcom. Jadi, kalau kita lihat lesinya ada osteolitik juga di sini, ya, geografik juga, tetapi hati-hati, tepinya lihat, tepinya tidak rata. Jadi ini adalah geographic type yang tipe 1C. Ya, kemudian kita lihat bahwa daerah kortikalnya ini sudah mulai ada yang irreguler. Artinya korteksnya tidak lagi intak semuanya, ada yang mulai mengalami destruksi. Nah, kita pasti berpikir nih jangan-jangan suatu tumor yang agresif. Ya, kemungkinan kalau dia masih anak-anak, kalau kita lihat anak-anak apa bukan, atau orang tua atau bukan ya, kita lihat aja ini kan masih belum semuanya fusi epifisisnya, jadi kemungkinan ini antara adolescent bisa jadi ya. Nah, kemungkinan ini adalah suatu lesi malignan pada usia remaja, jadi bisa jadi ini suatu osteosarkom. Nah, osteosarkom yang gambarnya lusen seperti ini tanpa reaksi periosteal, tanpa adanya osteoblastik atau osteoid matrix, itu sangat mungkin suatu telangiectatic osteosarkom. Tapi kita kan harus buktikan, benar nggak ini telangiectatic osteosarkom? Caranya ya dengan MRI. Nah, pada MRI-nya kita lihat ada gambaran fluid level di beberapa bagian dari massa tersebut. Tidak semua bagian, karena ini ada bagian lain, ya. Yang solid ada, kemudian hanya sedikit ada fluid level. Jadi kita tetap bisa mencurigai ini adalah suatu lesi malignan dengan secondary aneurysmal bone cyst. Nah, kemudian yang terakhir untuk MRI adalah tumor-tumor kartilaginus. Tumor-tumor kartilaginus itu dia mengandung cartilage. Cartilage seperti kita ketahui itu mengandung cairan, ya, hyalin cartilage. Hyalin cartilage itu modelnya seperti cairan. Jadi pada T1 dia akan hipointens, pada T2 dia akan hyperintens dengan intensitas sinyal yang fluid-like intensity. Di mana kita akan lihat pada T1 dia akan hipo seperti ini, dan T2 dia akan hyperintens. Ya, karena adanya hyalin cartilage tadi. Nah, biasanya pada tumor-tumor kartilaginus itu membentuk lobulus-lobulus. Jadi apa ya lobulus-lobulus itu seperti bagian yang apa sih katanya? Seperti septa-septa gitu ya, berseptet itu. Tapi yang jelas pada T2 dia selalu hiperintensnya ini seperti cairan. Jadi kalau tumor-tumor yang lain, yang tumor-tumor yang bukan kartilaginus, biasanya T1 itu hipointens, T2 hyperintens, tapi hyperintensnya itu tidak bright seperti ini. Jadi kalau tumor-tumor non kartilaginus itu hipointensnya seperti hyperintensnya itu sedikit aja. Ya, tapi kalau yang kartilaginus tumor, hiperintensnya itu akan terang seperti cairan. Ya, karena adanya hyalin komponen dari cartilage tersebut. Nah, yang sering pada kartilaginus tumor, ingat bahwa kalau di foto polos kita lihat ada matriks kartilaginus. Ya, jadi kita lihat ada area hipointens pada T1, hipointens pada T2, hipointens pada fatset. Nah, komponen apakah yang terlihat hipointens pada semua sequence? Tentu kita sudah bisa berpikir bahwa oh ini pasti suatu komponen sklerotik. Ya, jadi kelihatan ada suatu lesi kartilaginus dan ada komponen sklerotik di dalamnya. Nah, sklerotik di dalamnya kita lihat bentuknya. Apakah seperti demblok seperti osteoid tadi atau tidak. Tapi ternyata ini kayak bintik-bintik, ada yang koma bentuknya ya. Jadi kita bisa yakin ini adalah matriks kondroid. Nah, ini tentu suatu tumor kartilaginus. Tumor kartilaginus apa yang adanya di dalam tulang yang tidak menonjol keluar tulang? Tentunya ini adalah suatu enchondrom. Ya. Oke.
Nah, hati-hati, kadang-kadang kita harus menilai apakah suatu tumor kartilaginus itu, apakah dia osteokondrom ataupun enkondrom, sudah mengalami perubahan ke kondrosarkom. Nah, kalau kita lihat, seperti pada foto polos ini, ada lesi ekspansil ya di luar sini, di mana sebagian dari medullary cavity-nya ikut masuk ke sana, ke dalam lesinya, tetapi korteksnya ini kok enggak enak. Ya, korteksnya kok rasanya kok sudah ada yang mengalami destruksi. Nah, kita bisa lihat dari MRI, apakah ada yang namanya cartilaginous gap. Nah, pada kasus osteokondrom, itu umumnya cartilaginous gap-nya lumayan tebal, di atas 1 cm. Nah, ini adalah salah satu indikator kapan suatu osteokondrom menjadi kondrosarkoma. Ya, nanti kita bahas di kasus. Nah, kemudian enkondrom pun kasus tumor-tumor kondroid ya seperti enkondrom itu juga bisa mengalami malignan transformasi. Seperti ini contohnya. Kita lihat endosteal scalloping-nya. Kalau pada foto polos ini yang namanya endosteal scalloping, di mana ketebalan korteksnya itu sudah mulai berkurang karena adanya ekspansi dari tumornya. Ya, kalau kita lihat pada foto polosnya ada lesi osteolitik dengan adanya matriks. Matriksnya kalau kita lihat kan tidak seperti osteoid, tapi seperti bintik-bintik, ada koma, berarti ini cartilaginous matrix. Nah, kita bisa bilang bahwa ini kemungkinan suatu enkondrom, tapi hati-hati, lihat dulu endosteal scalloping-nya. Kalau endosteal scalloping-nya ini terlalu besar, terlalu banyak, sehingga korteksnya menjadi sangat menipis, itu kemungkinan sudah terjadi perubahan ke arah kondrosarkom. Oke. Nah, baiklah, tadi sedikit saja mengenai pendahuluan. Sekarang kita akan berdiskusi kasus. Silahkan nanti teman-teman yang ingin menjawab, monggo ya, nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa kok, kita sama-sama belajar. Ya, baiklah. Yang pertama, saya pisahkan menjadi beberapa kelompok ya. Pertama itu adalah lesi-lesi ekspansil. Jadi apa saja DD-nya dan bagaimana cara membedakannya. Baiklah, kalau kita lihat ini, mungkin teman-teman ada yang mau menjawab. Jadi yang pertama ini pada usia muda ya. Kemudian yang tengah ini sama usianya masih muda, kita lihat tulangnya masih belum nyambung kan, fisisnya masih ada. Kemudian yang terakhir ini adalah usia ya 30-40 tahun, di mana kita lihat fisisnya sudah fusi. Ya, oke. Mungkin ada teman-teman yang ingin menjawab yang ini apa kira-kira? Silakan. Selamat pagi, dokter. Monggo, Dokter Adisa ya. Selamat pagi. Benar Ini nggak dokter ini? dengan tadi kenalan dokter. Oh gitu, pakai MC toh ini. Pakai ininya MC. Ya, monggo, monggo. Jadi dokter, untuk gambar yang pertama dokter, Bapak lesi litik dengan tipe geografik 1B dokter. Kemudian zona transisinya, kemudian batasnya tegas dokter, dengan zona transisinya sempit dokter. Tak tampak adanya reaksi parosteal dan tak tampak adanya perluasan ke soft tissue dokter. Kemudian tanpa adanya lusensi dokter pada pertengahan dari lesi dokter. Cenderung gambaran simbol bone cyst dengan fraktur valen dokter. Oke, bagus sekali ya. Jadi ini kemungkinan suatu simple bone cyst dengan fallen fragment. Yang ini fallen fragmentnya ya, kelihatan. Jadi ini kita juga bisa bilang ada frakturnya udah kelihatan di sini. Ada soft tissue swelling juga dok di sampingnya, karena mungkin karena frakturnya ya. Oke, bagus. Terima kasih. Nah sekarang yang tengah. Yang tengah, mungkin ada yang lain yang mau menjawab, silakan. Kira-kira apa ini? Ya, monggo. Izin dokter, pada gambar yang kedua, epiphyseal growth plate-nya tampak pada
proksimal. Epifisial growth plate-nya belum menutup, dokter. Tampak lesi litik, eksentrik, sepertinya itu tanpa disertai rim sklerotik sekitarnya pada proksimal pada proksimal metafisis multiloculated dengan zona transisi yang sempit, tampak distorsi korteks, kemudian tampak materi kalsifikasi, tampak reaksi perosteal, serta tampak perluasan ke soft tisu, dokter. Jadi kira-kira apa ini, Dok? Kesannya mendukung gambaran aneurysma bonsis, dokter. Bisa aneurysma bonsis ya. Kenapa kok enggak GCT, Dok? Kalau yang terlihat itu belum melewati epifisis, dokter. Iya, betul. Jadi lihat lagi umurnya, ya kan? Iya, dokter. Jadi pasiennya masih muda. Jadi GCT sangat jarang kita jumpai pada pasien yang epifisisnya belum fusi dengan metafisis, ya. Iya, dokter. Oke, kita masih bisa bilang ini suatu kemungkinan ABC. SBC bisa nggak kayak gini, Dok? Bisa juga, dokter. Bisa juga ya, cuman kalau SBC itu memang lokasinya lebih banyak di daerah diafisis, lebih ke diafisis, dan dia jarang sih, bukan jarang ya, tidak terlalu sering ada septetid begini, tapi bisa ada septetidnya. Oleh karena itu kita masih perlu modalitas lain untuk memisahkan, ya, Dok ya. Oke, kemudian yang terakhir, monggo, siapa yang ingin menjawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dokter. Namanya siapa, Dok? Saya Dokter Aman, dokter. Ya. Izin menjawab, ini eksfoto genu kanan itu tanpa lesi litik tipe geografik 1B pada epimetafisis ostibia dengan tak tanpa materi kalsifikasi, tanpa penipisan kortek, kemudian tanpa soft tissue swelling. Ada soft tissue swelling, dokter? Ada sedikit ya? Ya, ada sedikit, dokter. Pokoknya diingat-ingat aja, Dok, standarnya bacanya. Tadi morfologinya, litik, tipe apa. Jadi udah bener sih. Terus reaksi? Primary bone tumor, dokter. Mengarah ke ekspansif GCT, Dok. Sel tumor yang ekspansif. Ya, ini mengarah ke GCT ya. Kenapa kok mengarah ke GCT? Dari usianya, dokter. Epifisial growth plate-nya sudah menutup, Dok. Ya, kemudian lokasinya di daerah epimetafisis ya, Dok ya. Kadang-kadang GCT itu ya mepet-mepet sendi gini modelnya. Kemudian dia lesinya litik dan ekspansil. Oke. Kalau misalnya kita ketemu lesi begini, Dok, tapi usianya udah 60 tahun, dokter berpikir ke arah mana? Masih berpikir itu GCT? Malignan, tapi GCT yang malignan, Dok. GCT malignan, bisa, tapi nggak selalu tua sih kalau GCT malignan. Yang sering kalau di usia-usia segitu apa kira-kira? Lesi litik, ekspansil, usia tua. Oke, enggak apa-apa. Mungkin kita bisa berpikir ke kondrosarkom ya, Dok ya. Ya, itu bisa juga gambarannya mirip seperti ini. Baiklah, sekarang kalau lesi litik ekspansi, jadi jangan lupa lihat usianya.
lihat karakteristiknya bagaimana. Nah, kadang-kadang itu dalam praktek sehari-hari kita tuh bingung membedakan. Ini sebenarnya benar nggak simple bone cyst, benar nggak ABC, atau benar nggak GCT. Dokter sarankan apa, Dok? Untuk kita membedakan? MRI. MRI, betul. Oke, sekarang jadi ini ya, ini memang benar tadi. Ini adalah simple bone cyst dengan pathological fracture di mana kita jumpai fallen fragment. Kemudian ini ABC dan ini GCT. Oke, sedikit saya ingatkan tentang fallen fragment sign. Jadi pada simple bone cyst itu isinya apa, Dok? Isi tumornya itu apa? Benjolannya itu isinya padat apa cairan? Cairan, dokter. Cairan. Sehingga logikanya kalau cairan ada fragmen tulang mesti dia jatuh kan? Dalam perubahan posisi pun dia akan berubah. Jadi misalnya ini begini nih lengannya, sekarang lengannya dilurusin dia mesti jatuh ke bawah. Makanya kita sebut sebagai fallen fragment sign. Ya. Karena dalamnya itu cairan. Dengan demikian kita bisa menerka kira-kira gambaran MRI-nya simple bone cyst itu gimana? Kalau menurut dokter T1-nya gimana, Dok? Karena isinya cairan, maka kita akan kira-kira MRI-nya T1 adalah Hipointen, dokter. hipointens. T2-nya? Hiper, dokter. Hiper. VSET-nya? VSET-nya hiper, Hiper apa hipo? Hiper, dokter. Hiper. Bagus, benar ya. Jadi kemudian kalau dia, sebentar kita lanjut aja lah. Ya, jadi ini tadi sudah ada, ini monggo dibaca aja. Dokter kan sudah banyak membaca tadi ya. Nah ini, simple bone cyst isinya cairan. Kalau aneurysmal bone cyst isinya adalah kaverne yang isinya darah. Sedangkan GCT itu adalah tumor solid, jadi ada komponen solid, ada komponen darah. Ya, ini yang mengalami secondary ABC. Jadi dari sini kita bisa mengira-ngira MRI-nya kira-kira gambarannya bagaimana. Seperti ini. Kalau saya kasih gambar begini. Ini pada T1, lesinya sendiri tampak hipointens. Pada T2, VSET tampak hiperintens. Kira-kira ini apa, Dok? Itu dokter, kemungkinan SBC, dokter. Iya, bagus. Karena ini murni cairan komponennya, ya enggak? Jadi kita sudah bisa melihat dari sini. Nah, kalau ada fragmen fraktur, fallen fragment, kan kelihatan kok di dalam sini ngambang gitu ya, tulangnya. Dengan intensitas yang mirip dengan meronya ini. Oke, jadi ini adalah SBC. Nah, kalau yang ini, Dok, kita jumpai ada gambaran apa ini? Masih ingat? Fluid level, dokter. Fluid level. Jadi ini kira-kira apa kalau lesinya dalamnya begini? ABC, dokter. ABC ya, karena kita jumpai murni fluid level. Kita tidak jumpai adanya komponen solid di sini. Ya kan? Dengan kontras pun kelihatan bahwa yang enhance hanya septa-septanya saja. Ya, ini fluid levelnya masih kelihatan meskipun tidak sejelas T2 ya. Jadi ini adalah aneurysmal bone cyst. Nah, kalau yang ini yang tadi ya. Jadi ada kita jumpai lesi litik juga sama. Batasnya relatif tegas, tipenya ini ini malah kayak 1A dengan septete di dalamnya. Nah, kita masih bingung nih, ini ABC atau GCT atau SBC, kita MRI. Nah, gambarannya kalau begini, menurut dokter apa kira-kira? Kemungkinan masih ABC, dokter. ABC. Ada level, dokter. ABC ya, Dok? Iya, dokter. Oke, benar ada fluid level di sini, tapi dokter jangan lupa, ini ada komponen solid di dalamnya. Ya, jadi ini tidak murni isinya hanya fluid level. Jadi ini kemungkinan apa, Dok? Karena ada komponen solid dengan foto polosnya. Oke, dengan foto polosnya yang begini, ini kan tampaknya suatu lesi yang tidak agresif ya. Nah, terus MRI-nya confirm bahwa dia ada komponen solid dan ada fluid level. Jadi ini benar suatu GCT dengan secondary ABC. Nah, ini adalah solid komponennya dari komponen primer dari GCT-nya, sedangkan yang ini adalah
fluid fit level sebagai komponen secondary ABC dari GCT-nya. Itu ya dok ya. Nah, terus kalau misalnya ketemu lagi nih, balik lagi yang tadi. Ketemu lesi begini, osteolitik, tapi tepinya bukan tipe 1A, tapi tipe 1C. Bisa membayangkan? Mirip begini nih, lucent, batasnya tegas, tapi tepinya agak irreguler, 1C. Kemudian, dokter berpikir ke arah mana dok? Benign atau agresif? Mungkinan agresif, dokter. Agresif, fotopolosnya ya. Terus MRI-nya kayak begini ternyata dok. Ada solid, ada fluid level. Dan solidnya enhance dengan kontras. Dokter bisa mengira-ngira ke arah mana itu kira-kira? Lesi yang agresif atau yang malignan atau yang non-malignan kalau seperti itu? Malignan, dokter. Malignan. Nah, kalau misalnya fotopolosnya begini, usianya masih ya 20 tahunan. 20 tahunan dengan gambaran osteolitik, tepinya irreguler tapi geografik, kemudian MRI-nya ada komponen solid yang enhance, ada komponen fluid level, artinya kemungkinan apa itu dok? Gambaran osteosarkom, dokter. Tipe osteosarkom, tipe ya? telangiectasis, dokter. Iya, bagus ya. Jadi begitu caranya kita berpikir, selalu lihat dulu foto polos. Foto polos untuk melihat agresivitasnya dari lesi tersebut. Nah, untuk lihat kontennya apa, baru kita lakukan MRI. Gitu ya dok ya? Jadi jangan hanya MRI aja, karena MRI itu ya agak susah membedakan ini malignan atau bukan. Karena dia tujuannya adalah untuk melihat konten dan perluasan dari lesinya sendiri. Kira-kira sampai sini bisa dipahami, dokter? Bisa, dokter. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang tadi. Oke. Nah, kadang-kadang kita ketemu kasus seperti ini, dok. Sama-sama ekspansil. Nah, kalau yang ini mungkin ada yang bisa menjelaskan. Ini kasus yang sama dua ini. Tapi dengan penampilan yang berbeda. Sama-sama lesi ekspansil. Sama-sama lokasinya juga sama ya. Oke, mungkin ada yang bisa menjelaskan kira-kira apa ini dok? Mendeskripsikan, monggo. Izin menjawab dokter. Yuk, silakan. Pemeriksaan ekfoto antebrachial dan ekfoto femur dokter. Tampak lesi dan ada ekfoto gini juga dokter. Tampak lesi litik dengan TP geografiknya 1B dokter. Kemudian batas tegas dengan zona transisi sempit dokter. Matriknya matrik fibros dokter. Kemudian lesinya tanpa ekspansil, tanpa penipisan korteks, tak tampak adanya reaksi periostewal dokter, dan juga tak tampak adanya suatu perluasan ke soft tissue dokter. Kemudian tampak juga adanya lusensi dokter pada tengah lesi dokter. Kemudian untuk diagnosanya saya fibros dysplasia dokter. Oke, bagus ya. Jadi saya setuju ini ada lesi yang osteolitik, geographic type, tipe 1B karena nggak ada sklerotiknya ya dok ya. Kemudian di dalamnya kita lihat ada sedikit putih-putih. Ini adalah matrik fibros. Oke, nggak ada reaksi periosteal. Soft tissue-nya swelling sedikit di sini. Kemudian ada, apa ini dok? Fraktur patologis kan? Ya, karena ada lesi, bukan lesi litik ya, ada diskontinuitas dari korteksnya. Jadi ini adalah fibrous dysplasia dengan fraktur patologis karena ada matrik fibrosnya di situ. Nah, kalau yang ini, dok. Izin, dokter. Ini merupakan pemeriksaan eks-foto femur kiri sepertinya, dok. Tampak lesi litik tipe geografik 1A. Tampak lesi litik sentrik, dokter. Tipe geografis 1A dengan rim sklerotik di sekitarnya. Zona transisi sempit dengan tampak penipisan korteks,
membentuk gambaran disertai deformitas yang bentuk gambaran Shaper-Cox deformity, dokter. Kemudian tata tampak dengan matrik klasifikasi fibrous, tata tampak reaksi periosteal, kemudian tata tampak perluasan soft tissue, dokter. Jadi Misalnya masih fibrous dysplasia, dokter. ya, sama-sama fibrous displasi, bagus ya. Jadi kalau kita lihat lesi litik ekspansil, jangan hanya memikirkan itu suatu tumor, karena lesi non tumoral juga bisa memberikan gambaran yang mirip. Nah, teman-teman pasti tahu bahwa fibrous displasi bukanlah tumor kan, bukan golongan neoplasma, tetapi dia golongan ada congenital, muskuloskeletal ya, skeletal congenital. Jadi dia memang bawaan fibrous displasi itu. Cuman penampilannya kayak tumor memang. Ya, jadi kalau lihat seperti ini, jadi yang jelas kalau kita mau lihat itu suatu fibrous displasi, jangan lupa carilah bone enlargement. Ada nggak pembesaran tulang di sana? Biasanya selalu kelihatan, meskipun ini sedikit aja, tapi kelihatan ini sudah ada mulai tulang yang membesar. Ya, kalau dia simple bone cyst, itu biasanya tulangnya nggak ikut membesar begini, nggak ikut melar. Ini kan sedikit masih kelihatan ada melarnya tulangnya, ya. Ini tambah melar sekali tulangnya. Nah, kalau yang lesi-lesi yang bukan fibrous displasi, biasanya tulangnya nggak ikut membesar seperti itu. Oke, seperti itu ya dok ya. Ini sebagai gambaran bahwa tidak semua lesi ekspansil itu adalah tumor. Gitu. Baiklah, kita sekarang beranjak ke kelompok kasus yang kedua. Oke, nah, tumor-tumor kondroid sekarang. Baiklah, mungkin dokter ada yang mau mendeskripsikan yang ini dulu ya, silahkan. Ini pasiennya, kalau kita lihat tulangnya, yang ini kira-kira masih muda, ya. Ini ya belum tua juga sih, masih kelihatan garis fisisnya, tapi udah menyatu. Kalau yang ini juga tidak terlalu tua pasiennya. Monggo, yang ini dulu aja dok, silahkan. Izin menjawab dokter. Silakan. Pemisahan ex foto genu kiri ada aspek lateral tibia kiri tampak lesi ekspansil yang menempel dengan parent bone bentuk sesil dengan matriks kondroid, tak tampak reaksi periosteal, tak tampak destruksi dari korteks, tampak soft tissue swelling. Tampak apa enggak tampak soft tissue swelling, dok? Tampak dokter, tampak soft tissue swelling. Kemungkinan? Ini mengarah ke primary bone tumor benign, gambaran osteokondroma. Osteokondroma, bagus ya. Jadi saya setuju ini adalah suatu lesi benign karena dia tidak ada destruksi korteks, ya, lesinya ekspansil dengan adanya bagian marrow cavity yang masuk. Jadi ada parent bone-nya di situ. Cuman kalau ada soft tissue swelling mungkin kurang tepat dok karena tidak ada swelling sih sebenarnya ya. Jadi ini juga kita lihat ada eksostosis di sini sedikit ya dokter. Oke, baik. Kalau ini osteokondrom, setuju. Nah kalau yang ini apa dok kira-kira? Dokter, ini bukan pemeriksaan ex foto femur kanan. Epiphyseal growth plate-nya sudah menutup, kemudian tampak lesi eksostosis, yang bentuknya pedunculated, kemudian di mana kortikal dan medulanya tampak berhubungan dengan parent bone, kemudian tampak
matriks osteoid dengan tampak matriks osteoid, kemudian pada korteks lesi tampak dyscalcification, dokter. Kemudian tampak reaksi perosteal disertai adanya soft tissue swelling, dokter. Sepertinya ini primary bone tumor, osteokondroma dengan tanda-tanda transformasi maligna, dokter. Oke, ya. Kalau tanda transformasi maligna dari apanya, dok? Lihatnya tadi. Kenapa dokter curiga itu? Dari cartilage cap-nya. Apakah bisa kita lihat dengan foto polos cartilaginous cap-nya? Izin dokter, belum bisa, dokter. Ya, belum bisa. Jadi kalau pada foto polos, kita hanya melihat tanda-tanda ada tidaknya destruksi, mungkin ya dok ya, destruksi tulangnya. Ya, dok. Dan nanti ada juga beberapa komponen yang harus kita nilai untuk membedakan ini masih dalam kondisi primary bone tumor yang benign atau sudah transformasi malignan. Tapi kalau ini kita lihat lesinya ada ekspansil, ya bertangkai, kemudian ada parent bone yang masuk ke sana, terus korteksnya relatif masih intak, dok. Jadi kita ikuti aja, korteksnya ini masih bisa diikuti, rasanya sih masih nyambung semua ya. Kemudian tidak ada soft tissue swelling, hati-hati di daerah femur dan hip, itu kan ototnya tebal-tebal, dok, di sana. Jadi memang kadang-kadang kita agak susah nih bedakan ini soft tissue mass apa bukan ya. Cuman kalau dari sini ini memang masih baik-baik aja sih, rasanya enggak ada, ini bukan soft tissue tumor ya. Jadi masih belum ada swelling di sana atau belum ada mass ya. Jadi ini adalah osteokondrom. Nah, terus ini dan ini bedanya apa, dok? Sama-sama osteokondrom, yang ini yang jenis bentuknya, dokter. Ya, gimana bentuknya? Ini yang jenis apa? Ini sessile, dokter. Sisile ya, sisile osteokondrom. Yang ini yang pedunculetin karena bertangkai. Oke. Nah, sekarang yang ini satu lagi. Ada yang bisa? Pemeriksaan ek foto humerus, dokter. Pada diabetes ketika proximal os humerus tampak lesi litik permeatif dengan zona transisinya tanpa luas, dokter. Kemudian dengan matriknya kondroid dengan disertai multiple klasifikasi, dokter. Di dalamnya tampak adanya penipisan dari korteks, dokter. Kemudian tak tampak adanya reaksi perosteal, tak tampak perluasan soft tissue, dokter. Cenderung gambaran kondrosarkoma, dokter. Oke, bagus ya. Jadi kalau kita lihat di sini, lesi osteolitiknya mungkin tidak terlalu jelas, dok. Tapi yang dominan adalah klasifikasinya. Nah, kalau kita lihat klasifikasinya ini jenis matriksnya apa, dokter? Ring and arch, dokter. Ya, bagus. Jadi ini adalah jenis klasifikasi yang chondroid atau osteoid? Ring and arc berarti? Osteoid. Osteoid itu putih, demblok, blok gitu ya. Kalau ini kayaknya kok kayak kacang yang di gitu. Chondroid, dokter. Chondroid. Jadi chondroid itu kayak gini klasifikasinya. Kalau osteoid itu putih gitu ya, kayak bone island, kayak metastasis yang blastik, itu maksudnya osteoid itu kayak gitu, dok. Nah, kalau yang ini kan enggak ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini dominan adalah matrik chondroid. Cuma lesi osteolitiknya sendiri kalau saya sendiri juga nggak ngeliat jelas, cuma memang dia ada sedikit endosteal scalloping. Nah, kalau kita lihat di sini endosteal scallopingnya juga tidak terlalu dalam, artinya nggak sampai menipiskan banget korteksnya gitu ya, dok ya. Jadi kita masih bisa, apalagi usianya ini kan belum tua banget, dok.
Ini masih relatif belum tua. Jadi kita mungkin berpikir dulu ini adalah kemungkinan suatu benign bone tumor, ya. Jadi kalau misalnya ini yang benign, namanya apa, Dok? Enchondroma, dokter. Enchondroma, ya, enchondroma. Nah, kalau kita lihat, ini sesar osteokondrom, pedunculated osteokondrom, enchondrom. Itu sebenarnya sama nggak sih, Dok? Tumornya itu sama nggak? Barangnya itu sama apa enggak? Isinya? Isinya sama, Apa? Sama, ya, sama-sama tumor kondroid. Yang membedakan apa dong kalau gitu, Dok? Izin dokter, yang satu lesinya tanpa eksostosis, dokter. Yang satu lesinya di dalam, dokter. Iya, Di jadi intramedular, dokter. jadi yang membedakan hanya lokasinya saja, Dok. Ya. Jadi kalau kita belajar tentang osteokondrom, itu ada yang namanya peripheral osteokondrom, ada yang sentral. Nah, yang peripheral itu yang tadi kita lihat, yang sessile osteokondrom tidak bertangkai, yang pedunculated itu yang bertangkai. Nah, yang sentral osteokondrom nama lainnya adalah enchondroma seperti ini. Jadi, osteokondrom dan enchondrom itu adalah sama sebenarnya tumornya. Yang membedakan lokasinya, yang satu di perifer, yang satu di sentral, ya. Gitu. Kira-kira bisa ya dipahami ya? Jadi karena dia komponennya sama, kira-kira karakteristik MRI-nya sama enggak, Dok? Sama, dokter. Sama. Nah, kalau kita bicara tentang osteokondrom, berarti dia tumor kondroid. Apa yang dokter harapkan dari MRI-nya? Kita akan lihat komponen apa yang kita harapkan akan ketemu pada MRI-nya, Dok? Yaitu komponen kondroid, kan? Nah, komponen kondroid itu yang bagaimana? Yang seperti tadi saya katakan, bahwa komponen kondroid itu harus menunjukkan komponen yang banyak cairan. Karena kondroid itu banyak mengandung hyalin cartilage, ya. Sehingga pada T1 dia harusnya hipointens, pada T2 dia hiperintens dengan intensitas yang mirip dengan cairan. Baik itu osteokondrom maupun enchondrom. Oke, kita lihat satu-satu ya, Dok. Nah, seperti kita ketahui bahwa osteokondrom itu adalah peripheral osteokondrom, ya, di mana ada medullary cavity yang ikut masuk ke dalamnya. Sehingga kita akan lihat ada komponen dari sumsum tulang yang ikut masuk ke dalam tumornya. Mengapa ini penting? Karena kalau kita jumpai lesi di perifer dengan gambaran kalsifikasi atau periosteal reaction yang kadang mirip, tapi dia tidak mengandung medullary cavity di dalamnya, itu pasti bukan osteokondrom, ya. Nah, kalau CT scan kita lihat bahwa ada parent bone yang masuk ke situ seperti ini. Oke. Nah, ini seperti ini, kita hanya bisa lihat kortikelnya saja. Ada destruksi atau tidak. Tapi yang penting, selain destruksi atau tidak, kita juga harus tahu ada tidaknya komponen hyalinnya. Nah, pada osteokondrom ini, karena letaknya perifer, maka komponen hyalinnya, cartilaginous komponennya akan kita lihat di pinggirannya sini, Dok. Itu yang kita sebut sebagai cartilaginous cap. Dan itu nggak bisa kita lihat dengan foto polos ataupun CT scan. Jadi kita lihatnya pakai MRI, ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat, ini adalah parent bone, ini adalah tulang utama, ini parent bone, tulang yang masuk ke dalam tumor, parent bone yang masuk, jadi dia mengandung komponen medullary cavity yang intensitas sinyalnya sama dengan tulang aslinya, ya, pada fatset pun demikian. Ini adalah medula tulang yang normal, ini di tumornya sama intensitas sinyalnya, artinya ada komponen tulang yang masuk ke situ. Nah, kalau kita lihat ini, Dok, ini adalah komponen cartilaginusnya, ya. Ini yang kita sebut sebagai cartilaginous cap. Jadi kalau pada T1 nggak kelihatan cartilaginous cap-nya, kelihatan dikit-dikit sih hipointens gini, yang namanya cairan, tapi yang paling bagus adalah T2 atau T2 fat set. Ya, kita pakai yang fat set yang water sensitif.
Jadi seperti ini akan kelihatan. Ya, baiklah. Nah, ini yang jenis osteokondroma. Nah, terus yang enkondrom sendiri tentunya juga seperti yang tadi, bahwa T1-nya dia akan kelihatan hipointens, T2-nya akan hiperintens seperti ini, cairan. Ya, tentunya dengan adanya matriks sklerotik di dalamnya, matriks kondroid. Nah, terus kapan dia berubah jadi kondrosarkom? Pertama, Nah, ini aja biar gampang. Pertama, hati-hati kalau dia sudah ada destruksi korteks seperti ini. Ada endosteal scalloping yang berlebihan, jadi ada beberapa literatur yang mengatakan bahwa endosteal scalloping-nya itu lebih dari 2/3 dari ketebalan korteks. Itu kita sudah harus hati-hati ya. Nah, ada destruksi korteks. Kemudian ada komponen soft tissue, mass di sekitarnya. Kemudian sudah mulai muncul reaksi periosteal yang agresif, yang artinya interrupted. Itu hati-hati, kemungkinan dia sudah mengalami perubahan ke kondrosarkom. Ini kalau yang jenis enkondrom. Ya. Nah, tapi enkondrom juga kita harus curiga kalau matriks kalsifikasinya sudah berkurang. Jadi ini yang pertama, kita lihat di sini ada matriks kondroid yang masih kelihatan jelas, tapi pada foto selanjutnya kok menghilang, berkurang. Wah, ini kita harus hati-hati. Bukannya berkurang itu justru tambah bagus, Dok. Enggak, kalau kalsifikasi kondroid jangan sampai dia berkurang karena artinya komponen kartilaginusnya itu sudah digantikan oleh komponen yang non-kartilaginus, mungkin komponen solid lainnya. Sehingga matriksnya menjadi berkurang atau menghilang. Itu adalah salah satu tanda transformasi ke arah kondrosarkoma. Nah, kemudian untuk jenis yang osteokondrom, tentunya cartilaginous cap-nya. Ya, cartilaginous cap-nya sendiri sudah mulai menebal. Ya, kalau kita lihat ini kan T2. Nah, ini adalah tulang asli. Tulang asli, ini ada komponen, bukan tulang ini adalah komponen soft tissue. Kemudian ini adalah komponen cartilaginusnya yang bright pada T2, ya, fluid-like intensity. Kemudian ini adalah cartilaginous cap-nya. Ini sudah mulai menebal. Hati-hati kalau cartilaginous cap-nya menebal, kemungkinan sudah ada transformasi ke kondrosarkoma. Oke, nah sekarang kalau kita lihat dua gambaran ini, Dok. Dokter, yang ini kira-kira apa, Dok? Halo? Gambaran enkondrom. Enkondrom, ya, karena kita lihat ini matriks cartilaginusnya bintik-bintik, blendok-blendok gitu ya, enggak nyambung gitu loh, enggak bersatu gitu ya, Dok ya. Nah, kalau yang ini, Dok, kira-kira apa? Enkondrom juga kah? Jelas klasifikasinya, Dok ya. Ada kemungkinan lain, Dok, selain enkondrom? Kalau kita lihat bentuknya, lesinya, nah, di daerah metadiafisis. Ini nyambung sklerotiknya. Setuju ya? Membentuk gambaran serpiginous. Terus kita lihat matriksnya ada enggak kondroidnya di dalamnya? Enggak ada kan, yang seperti ini bintik-bintik ini enggak ada, koma enggak ada. Jadi kemungkinan ini tumor apa bukan, Dokter? Mas, mungkin kemungkinan bone infarct, Dokter? Iya, jadi ini kemungkinan bone infarct. Yang ingin saya tekankan, hati-hati kadang-kadang gambarannya mirip, ya kan? Jadi kalau enkondrom itu matriksnya jelas seperti ini, koma, titik gitu ya. Kalau bone infarct itu bentuknya beda, dia continuous sclerotic gitu ya. Tapi yaitu kadang-kadang kita itu terlalu berpikir bahwa ini jangan-jangan bone tumor gitu ya, tapi tidak selalu loh. Jadi pikirkan juga kelainan-kelainan lain yang bukan bone tumor. Nah, terus bagaimana cara kita membedakan ini enkondrom atau itu suatu bone infarct? Jadi kalau enkondrom itu osseous dan cartilage komponen.
Tapi bone infarct itu osteonekrosis ya, di metafisis atau diafisis. Sebentar, saya sambil mengingatkan. Bone infarct dengan AVN itu sama nggak, Dok? Bone infarct dengan avascular necrosis. Sama apa enggak barangnya? Sama, dokter. Sama, terus apa yang membedakan? Betul sama. Lokasinya, dokter. Lokasinya ya sama dengan enkondrom dan osteokondrom. Jadi bone infarct itu atau osteonekrosis itu kalau dia di daerah metadiafisis. Kalau AVN itu di daerah subkondral atau di sekitar sendi ya. Jadi sama barangnya itu sebenarnya, cuma beda tempat. Oke, kita lanjut. Jadi kalau enkondrom jangan lupa dia selain ada komponen yang osseous dan ada cartilage-nya. Kalau bone infarct enggak ada ya. Kemudian pada enkondrom kita jumpai cartilage matrix. Tapi kalau bone infarct enggak ada cartilage matrix-nya. Oke. Di tengahnya bone infarct itu adalah mero yang normal. Kalau di tengahnya enkondrom ya cartilage matrix-nya. Ya. Oke. Nah, kalau yang seperti ini menurut dokter ini apa? Lesi ini batasnya tegas ya. Pada T1 hipointens, kemudian ada sedikit area yang hipointens di dalamnya, di mana area hipointens di dalamnya itu persisten atau terus ada. Pada T2 fat set juga ada, ya kan, kelihatan hipointensnya. Nah, kemudian pada T2 fat set dia akan terlihat hyperintens bright fluid light intensity. Jadi kira-kira menurut dokter ini apa, Dok? Bone infarct atau enkondrom? Enkondrom. Enkondrom. Kenapa nggak kita bilang ini bone infarct? Isinya cairan. Isinya cairan, betul. Kalau bone infarct isinya dalamnya apa, Dok? Ini tadi, normal mero dalamnya ya. Kalau enkondrom dalamnya ya macam cairan, artinya ini komponen hyalin cartilage-nya. Ya. Kemudian jangan lupa di dalamnya enkondrom itu ada kalsifikasinya, ini yang kelihatan hitam-hitam ini kan ada matriks kondroidnya. Kalau pada bone infarct enggak ada matriks kondroidnya di situ. Nah, gambaran MRI-nya tentu berbeda. Ya. Nah, kalau bone infarct itu kalau saya boleh ingatkan, dia di tengah-tengah adalah bone marrow. Ya, kemudian di luarnya ada jaringan granulasi atau inner ring-nya. Kemudian di paling luar adalah sklerotik atau outer ring-nya. Sehingga kalau kita lihat gambaran bone infarct pada MRI, ini adalah outer ring yang sklerotik. Pada T1 dia hipointens, yang tadi dokter lihat sebagai gambaran sklerotik pada foto polos. Ya, pada T2 fat set dia akan kelihatan sklerotik tetap hipointens, tetap hitam sebagai garis luarnya itu. Kemudian yang nomor 2 ini adalah jaringan granulasi ya yang hipointens, sedikit hipointens pada T1 dan menjadi sangat terang pada T2. Kelihatan kan? Ini yang terang ini adalah jaringan granulasi dan yang tengah ini adalah meronya yang meronya yang biasanya seperti intensitas sinyal dari mero yang normal ini. Kan sama ya. Pada fat set pun sama, dia hipointens seperti mero yang tersupresi. Jadi ini adalah gambaran bone infarct. Ada gambaran double line di situ ya, double line sign. Jelas berbeda sekali dengan yang ini. Kira-kira bisa dibedakan, Dok? Oke, jadi nanti kalau ada soal enkondrom sama bone infarct bisa ya? Bisa, dokter. Bisa. Kalau ketemu pasien, bedain enkondrom sama bone infarct, oke, saya bisa karena jelas berbeda gambarannya. Meskipun gambaran foto polosnya mirip-mirip gitu ya, Dok ya. Oke, kita lanjut. Sekarang tumor-tumor tertentu dengan reaksi periosteal. Ini pasti dokter udah terbiasa lihatnya. Oke, sekarang yang ini dulu. Yuk, monggo. Ini sama-sama anak-anak. Di bawah 20 tahun umurnya. Silahkan. Mohon izin dokter, tanpa
lesi litik permeatif dokter dengan batas tak tegas, zona transisinya tampak luas dokter, kemudian tampak reaksi periosteal tipe laminated atau Zunion skin, tampak adanya perluasan ke soft tissue sekitarnya dokter. Cenderung gambaran Ewing sarkoma dokter. Oke, kalau kita lihat di sini, ini lesi osteolitiknya emang nggak jelas ya. Saya aja juga nggak lihat yang mana ini osteolitiknya. Tapi kita lebih melihat pada reaksi periostealnya. Oke, di sini ada laminated periosteal reaction. Kalau dokter lihat, ada beberapa bagian yang dimana dia putus. Jadi meskipun dia laminated, tapi cuma sampai di sini hilang, ya. Oke, kalau sudah seperti itu, kita bisa bilang bahwa ini ada suatu reaksi periosteal yang interrupted, meskipun dia laminated. Jadi ini pasti bukan sesuatu yang jinak. Apalagi lokasinya di diafisis, anak-anak, ya ada soft tissue mass di sampingnya, pasti ini kemungkinan suatu Ewing sarcoma. Nah, kalau yang ini dok, ini pasti udah jelas banget nih ya. Monggo dideskripsikan. Izin dokter. Tampak lesi litik permeatif dengan zona transisi luas dengan matrik osteoid, reaksi periostealnya sunburst appearance dengan keterlibatan soft tissue mass di sekitarnya dokter. Gambaran primary malignant bone tumor, konvensional osteosarkom dokter. Oke, bagus ya. Jadi ini adalah gambaran osteosarkom. Nah, kalau kita bicara subtype-nya dia yang konvensional karena jelas sekali lesinya intrameduler dengan adanya matriks osteoid, ada periosteal sunburst, periosteal reaction tipe sunburst atau spiculated, dan ada soft tissue mesh yang besar di sekitarnya ya. Oke. Nah, sekarang sebentar. Bedanya apa? Ewing dan osteosarkom. Ewing itu mulainya asalnya dari medullary cavity. Ya. Tentu komponen PA-nya beda dulu sama osteosarkom. Kalau osteosarkom itu malignant bone forming tumor. PA-nya bagaimana? Kalau Ewing itu small round blue cell tumor. Ewing itu teman-temannya si Pinet gitu loh, Dok. Primitif neuroectodermal tumor itu ya. Itu teman-temannya Ewing itu ya. Nah, kalau osteosarkom itu PA-nya selalu harus dijumpai osteoid cell. Ini yang sering kalau CPC itu agak membingungkan. Ini sebenarnya Ewing apa bukan sih? Tapi begitu ketemu osteoid cell selalu kita sudah mengarahkan ke osteosarkom. Tapi kalau ketemu small round blue cell ya pasti kelompoknya Ewing dan kawan-kawan ya. Nah, Ewing itu biasanya usianya lebih muda. Umumnya dekade 1-2, tapi kalau osteosarkom agak tuaan dikit, dekade 2 sampai 3 ya. Lokasinya Ewing banyak di diafisis atau di flat bone seperti di pelvis, itu banyak Ewing. Kalau osteosarkom banyaknya di metafisis ya. Reaksi periostealnya juga berbeda. Ewing onion skin, meskipun onion skinnya bisa interrupted, tapi kalau osteosarkom bisa sunburst Codman. Nah, osteosarkom tidak semuanya ada reaksi periosteal. Contohnya seperti yang kelompok telangiectatic, atau yang ada juga itu beberapa subtype dari osteosarkom itu justru nggak kelihatan gambaran reaksi periostealnya ya. Nah, kemudian osteosarkom kadang kita jumpai osteoid matrix. Apakah semua osteosarkom menunjukkan osteoid matrix? Tidak ya. Jadi tidak semua osteosarkom menunjukkan osteoid matrix, tergantung subtipenya. Kalau yang konvensional bisa, tapi yang golongan telangiectatic itu hampir nggak kelihatan osteoid matrixnya. Oke, seperti itu ya. Oke, tapi hati-hati. Gambaran Ewing dan osteosarkom pada foto polos itu sangat-sangat bisa saling overlap. Jadi, meskipun lokasinya di diafisis, tapi dia bisa menunjukkan gambaran reaksi periosteal yang Codman, misalnya itu bisa juga Ewing. Ya. Dan osteosarkom bisa juga di diafisis. Jadi, sangat-sangat mirip memang. Dan itu PA yang sangat membantu kita dalam menentukan. Jadi kalau misalnya teman-teman mengalami kebingungan,
mendiagnosis, nggak apa-apa kok kita DD, kita masih sering juga mendede ini Ewing DD osteosarkom gitu ya. Tapi yang jelas mereka tuh sama-sama ganas. Jadi kalau kita membuat suatu diferensial diagnosis, jangan diferensial diagnosisnya satu benign, satu ganas, itu enggak cocok ya. Karena gambarannya benign dan ganas itu kan jelas-jelas berbeda. Ya, jadi kalau ganas ya DD-nya sama-sama ganas, yang benign ya sama-sama benign, begitu ya Dok ya. Jadi Ewing bolehlah di DD sama osteosarkom karena gambaran fotoposnya sangat mirip. Oke. Nah, yang harus kita hati-hati karena ini saya pun pernah miss ya. Pasien osteomyelitis kronis itu bisa jadi mirip banget gambarannya dengan Ewing sarkom. Oke. Nah, terus gejala klinisnya juga mirip. Kadang-kadang pasiennya itu letargi, kemudian nyeri, gejala sistemik ada, ya Ewing sarkom itu bisa loh bikin subfebris seperti itu. Nah, terus gambaran radiologisnya bisa sangat-sangat mirip. Nah, tapi kita bisa melihat bahwa pada osteomyelitis kronis, involukrumnya itu membentuk reaksi periosteal yang solid. Sedangkan pada Ewing sarkom, lamellated dan kadang-kadang mengalami interrupted. Ya, kemudian pada osteomyelitis kronis itu ada area lucent di mana ada pus di sana dan bisa kita jumpai squastrum. Seperti ini ya, squastrum di dalamnya. Tapi pada Ewing itu hampir nggak pernah kita jumpai dalamnya itu ya paling cuma osteolitik yang permeatif saja. Ya, tapi kalau misalnya dokter bingung, nggak apa-apa kita DD untuk satu jenis ini, Ewing dengan osteomyelitis kronis, karena gambarnya kadang sama. Ya, pasien biopsi dikira osteomyelitis kronis, taunya Ewing, malah nggak karu-karuan nanti jadinya. Oke, nah kalau ini mungkin ada yang penat, yang ini silahkan. Ada yang ingin mendeskripsikan? Izin jawab dokter, tampak epiphyseal growth plate-nya sudah menutup, tampak lesi titik tipe permeatif dengan reaksi periosteal uninterrupted yang membentuk gambaran string sign. Ada aspek posterior ostibia, cenderung gambaran parosteal osteosarkom. Oke. Terima kasih. Jadi yang ini ya dok ya, yang parosteal ya. Kalau yang ini, langsung aja disambung dok. Ini sama enggak? Beda dokter. Itu yang periosteal. Oke, jadi yang ini parosteal, yang ini periosteal, gitu ya dok ya? Iya. Tapi kebalik dok. Kebalik. Iya, ya ini yang periosteal osteosarkom, yang ini adalah yang parosteal osteosarkom. Nah, periosteal osteosarkom itu adalah dan parosteal ya, termasuk dalam surface osteosarkom. Karena lesinya itu terbatas di daerah kortikal, di korteks luarnya ini, di periosteumnya. Jadi kita tidak akan menemukan lesi osteolitik di dalamnya dok. Ya, kalau ini kan memang tidak ada osteolitiknya. Jadi medulanya aman. Korteksnya relatif aman, hanya menebal. Tapi kita lihat lesinya ada di luar, ya kan, di permukaan, di mana kita jumpai ada sunburst periosteal reaction yang menempel dengan periosteum dari tulang tibianya. Nah, kemudian kita jumpai ada soft tissue mass di sekitarnya. Nah, kalau yang ini bagaimana? Kita jumpai adanya penebalan dari periosteum, ya. Tapi apakah pasti, karena kita kan lihat dari satu posisi ini dok, harus dilihat di dua posisi ya terutama. Nah kemudian ada juga di sini semacam kalsifikasi atau reaksi periosteal, kita belum yakin ini ya. Nah terus yang jelas di sini kita lihat ada area lucent yang namanya tadi apa dok? String sign. String sign atau cleft sign ya, di sini ada. Nah yang ini adalah tanda khas suatu parosteal osteosarkom. Sebenarnya apa sih periosteal dan parosteal itu? Apa sih yang membedakan mereka, dok? Ada yang tahu? Oke, saya jelaskan ya.
Jadi, kalau di lapisan periosteal kita itu ada beberapa lapis ternyata, ya. Nah, ada yang ini, outer fibrous layer dan ada inner cambium layer. Nah, yang namanya periosteal osteosarkom itu kalau dia berasal dari lapisan dalam periosteum atau inner cambium ini. Sedangkan parosteal itu dari luar periosteum atau outer fibrous layer-nya ini, ya. Jadi kalau kita lihat periosteum itu dari luar, dari dalam, ya, dalam periosteal, bagian dalamnya. Kalau parosteal itu bagian luar dari periosteum. Nah, itu yang membedakan, Dok. Nah, terus karena dia dari luar ini, makanya kadang-kadang kita lihat ada gambaran string sign-nya, ya. Nah, umurnya hampir sama-sama di dekade kedua, tapi beda origin, ya. Nah, berarti kalau dia yang golongan periosteal, dia itu closely attached to periosteum. Jadi artinya dia nemplek plek gitu di periosteumnya. Tapi yang parosteal karena dia dari lapisan luar dari periosteum, jadi agak kelihatan ada cleft-nya di sana, ada yang membedakan jaraknya, ya. Oke. Kira-kira bisa dipahami, Dokter? Insya Allah. Iya, insya Allah, ya nggak apa-apa. Nanti kita pun masih sering didik kok, itu nggak apa-apa, ya. Oke. Nah, yang penting itu hati-hati kalau kita ketemu gambaran lesi begini. Kalau menurut dokter ini periosteal atau parosteal, Dok? Kita lihat ada semacam reaksi periosteal atau penebalan dari periosteum. Nah, kalau dokter lihat ini ada garis apa ini, Dok? String sign, Dokter. String sign, ya. Jadi meskipun seolah-olah kok kayaknya nempel ya, tapi ini dalamnya aman, enggak ada apa-apa. Nah, ini jangan-jangan kelompok parosteal osteosarkom, ya. Nah, kalau dokter ketemu yang begini nih, ada juga yang kayak gini-gini. Nah, ini yang membingungkan kita kadang-kadang, toh. Ada kalsifikasi gede, ya. Kayaknya nggak nempel tapi ada cleft-nya juga yang memisahkan. Kira-kira dokter berpikir ke apa selain tumor kalau begini? Si Dokter, myositis osifikan dan tumoral kalsinosis, Dokter. Iya, bagus ya. Jadi ini kemungkinan suatu myositis ossificans. Nah, itu mirip sekali dengan parosteal osteosarkom. Jadi, dia lihat juga riwayatnya, ada trauma apa enggak. Meskipun myositis ossificans enggak semua harus ada trauma ya. Bisa jadi enggak ada trauma. Kemudian yang lain adalah tumoral kalsinosis. Betul. Tumoral kalsinosis lihat juga riwayat pasien. Ada gangguan apa, Dok, biasanya pada tumoral kalsinosis? Biasanya penyakit apa yang sering bersama-sama dengan tumoral kalsinosis? Pada gagal ginjal, ya kan? Jadi pada gagal ginjal itu akan terjadi remove berlebihan dari kalsium di dalam tulang, sehingga dia bisa menyebabkan tulangnya menjadi osteolitik multiple karena diambilin kalsiumnya. Nah, terus kalsiumnya itu juga banyak ditumpukin di luar tulang, di soft tissue, di dalam sendi, gitu ya. Nah, kalau tumoral kalsinosis, itu dia banyak lokasinya di sekitar sendi, Dok. Jadi kalau dokter lihat ada gambaran kalsifikasi yang blunduk-blunduk gede-gede gitu, dekat-dekat sendi, nah terus pasiennya dicocokkan ada gangguan ginjal, ya itu kemungkinan tumoral kalsinosis ya. Tapi kalau ini cenderung ke myositis ossificans, gitu ya. Artinya kalau ketemu lesi-lesi tumor, selalu pikirkan kondisi non tumor yang mirip, karena bisa jadi jangan-jangan ini tuh bukan tumor gitu loh, Dok ya. Oke. Ya. Sekarang kalau kita kelompok yang lain ini. Dokter masih belum ngantuk kan? Sudah Belum, capek Dokter. belum? Iya, nanti saya khawatir kalau nanti kelelahan. Baiklah, sekarang kelompok multiple osteolytic lesion. Oke, ini sama-sama pasien tua. Ada yang bisa menjelaskan yang ini apa? Mohon izin, Dokter. Pemeriksaan ekfotokranium posisi lateral, Dokter, tanpa multiple lucency, inhomogen,
pada diffuse pada osa kranium, dokter. Curiga gambaran metastasis tulang, dokter. Metastasis tulang. Kalau yang ini? Ini tampak multiple lesi inhomogen dengan gambaran put lesion yang membentuk gambaran raindrop apparent, dokter. Cenderung gambaran multiple myeloma, dokter. Oke. Nggak kebalik ya, dok ya? Kalau kita lihat yang ini, ada lesi osteolitik multiple. Batasnya ya relatif tegas lah. Ukurannya menurut dokter sama enggak ini kira-kira? Ukuran lesinya. relatif Kan sama, mirip toh? Gitu, dokter. Iya. Dan ini kalau kita lihat ini yang mirip gambaran raindrop atau pepper pot ya. Kalau kayak merica itu loh, dok, wadah merica itu loh. Ya. Nah, kalau yang ini kita lihat ada osteolitik multiple tapi ukurannya kan beda-beda. Ada yang kecil banget, ada yang gede, sedang, ada yang besar ya. Dari ukurannya kita akan bisa melihat bahwa kemungkinan kalau yang ini apa, dok? Kemungkinan multiple myeloma, dokter. Multiple myeloma, karena ukuran lesi pada multiple myeloma itu cenderung uniform. Tapi kalau ukuran lesinya tidak uniform, itu kemungkinan ini apa, dok? Metastasis, dokter. Metastasis. Kenapa kok metastasis itu ukurannya nggak sama? Karena dari awal mungkin ada satu sel metastasis ke sini. Tambah besar. Kemudian menyusul ada satu sel metastasis ke sini. Membesar sedikit, jadi ukurannya sedang. Terus menyusul lagi satu sel metastasis ke sini. Jadi umur lesinya itu tidak sama untuk metastasis. Beda dengan multiple myeloma, karena memang dia kelainan di darah, jadi ya bareng-bareng gambarnya. Ukurannya pun relatif sama ya. Oke. Nah, bedanya apa? Tadi ukurannya. Kemudian ada gambaran pepper pot skull atau raindrops pada multiple myeloma. Terus yang penting kalau kita sarankan klinisi, ayo dong kita lihat kalau sama-sama bingung ya. Kalau CPC kan kita biasanya sama-sama bingung tuh. Coba sekarang lihat protein elektroforosisnya. Pada multiple myeloma akan kita jumpai double spike dari globulin. Ada sendiri spike satu tambahan. Kalau teman-teman pernah lihat ya. Tapi pada metastasis itu umumnya hanya single spike. Tidak ada spike satu lagi di sampingnya. Dan kalau kita punya sarana nuklir, MM itu tidak akan menunjukkan uptake pada nuklir, sehingga tidak akan disarankan untuk melakukan pemeriksaan nuklir pada multiple myeloma. Karena lesinya lucent, semua tidak ada lesi osteoblastik di sana, sehingga tidak ada uptake. Beda dengan metastasis ya, pada bone scan dia akan ada uptake dari tumornya. Itu ya bedanya. Oke. Nah, tadi kan usianya nih tua ini. Kalau kita ketemu gambaran seperti ini, tapi pada usia muda, dokter berpikir apa, dok? Sama-sama sel Langerhans histosis, dokter. Iya, bagus. Jadi histiocytosis atau Langerhans histiocytoma. Nama lainnya apa, dok? Eosinophilic granuloma, ya. Oke, sama-sama lesinya lucent, tapi ada yang membedakan. Selain usianya pada orang muda, di sini punch out lesinya itu tanpa sclerotic rim, kemudian ada gambaran hole within a hole. Artinya, ini ada gambaran tepi dari lesinya. Jadi kalau kita lihat tabula interna dan tabula eksterna, kan skal itu ada ya, dok ya? Nah, lobangnya itu ada di tabula interna dan ada tabula eksterna, tapi dengan ukuran yang berbeda. Jadi misalnya ini yang di tabula interna, yang ini di tabula eksterna. Jadi biasanya lesi di pada lobang di tabula interna itu lebih besar, sehingga menimbulkan gambaran hole within a hole. Jadi ini hole within a hole appearance. Jadi kayak ada bolongnya lagi di dalamnya. Kayak gini juga ya. Itu khas untuk eosinophilic granuloma. Kalau dokter bisa melihat gambaran lainnya, bisa melihat spine-nya. Ada vertebra plana seperti ini ya. Jadi benar-benar hilang vertebranya, jadi plana dia. Nah, itu salah satu ciri dari eosinophilic granuloma. Baik.
Dari situ kira-kira bisa ya dok ya, bahwa tidak semua lesi lusen yang banyak, itu tidak semuanya metastasis, bisa juga lesi-lesi yang lain. Oke, jangan lupa lesi litik yang multiple, jangan lupa pikirkan juga metabolic bone disease seperti bone tumor. Seperti ini. Kalau kita lihat, ini ada lesi litik multiple, ya. Tipenya geographic type 1B. Kita lihat juga di sini ada ini satu pasien yang sama. Terus kalau kita lihat tulangnya secara keseluruhan ini densitasnya normal enggak dok? Trabekulasinya. Osteopenia dokter, penurunan dokter. Osteopenia, ada penurunan, betul. Trabekulanya kelihatan sekali kelihatan kasar, artinya memang sudah ada penurunan trabekula. Nah, ini juga harus kita perhatikan, karena ini salah satu petunjuk untuk membedakan apakah dia metabolic bone disease atau metastasis. Terutama kalau hal-hal seperti ini kita jumpai pada pasien yang belum terlalu tua. Mungkin umur-umur 40, kayak gitu-gitu kan tulangnya harusnya belum osteopenia. Ya, tapi karena pada renal osteodystrophy itu ada gangguan dari metabolisme kalsium, maka bisa terjadi juga osteopenia. Jadi bedanya kita juga harus melihat dia dengan metastasis. Ya, bone tumor atau pada renal osteodystrophy itu bisa single atau multiple. Ya, sama dengan metastasis juga sama ya. Yang jelas dia kita harus cari tanda lain dari renal osteodystrophy, apakah ada osteopenia, tumoral kalsinosis dan sebagainya. Ya, oke. Ini mungkin nanti bisa dibaca. Tapi yang jelas dalam mendiagnosis suatu tumor tulang, kita harus pikirkan kondisi-kondisi yang mirip, yang belum tentu dia suatu tumor. Ya, jadi take home message dari sharing saya hari ini adalah hal yang penting dalam menilai tumor tulang, umur jangan lupa. Kemudian kembali ke prinsipnya, kapan kita curiga agresif bone lesion, kapan kita curiga non-agresif bone lesion. Dan yang penting radiograf. Selalu dimulai dari foto polos, ya. Dan MRI itu untuk menilai kontennya tumor, ekstensinya, ada keterlibatan neurovaskuler, dan pada tumor-tumor tertentu yang tadi saya katakan, T1 hiperintens atau T2 hipointens. Kemudian jangan lupa untuk mempertimbangkan, memikirkan DD yang bukan suatu neoplastik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dokter. Terima kasih banyak. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Mohon izin bertanya, dokter. Monggo. Bagaimana cara membedakan antara enkondroma dengan kondrosarkoma, dokter? Enkondroma dengan kondrosarkoma. Oke. Enkondroma itu memang bisa mengalami malignan transformasi menjadi kondrosarkoma ya. Nah, gambarannya ya seperti yang tadi itu. Jadi, sebentar ya dok, saya carikan slide-nya. Jadi, kapan kita bisa membedakan? Prinsipnya sama dok. Jadi pertama selalu lihat endothelial scalloping-nya. Endothelial scalloping-nya kalau dia dalam, ya artinya dia sangat-sangat dekok itu korteksnya, itu kita bisa curiga jangan-jangan dia sudah ada kondrosarkoma. Nah, kemudian matriksnya. Matriksnya itu umumnya pada kondrosarkom juga sudah berkurang, tapi bisa jadi masih ada. Nah, itu pada foto polosnya. Kemudian yang jelas sudah bisa ada terjadi destruksi daripada tulangnya, dok. Jadi, nah kayak gini. Ini ya, ini kan awalnya dari suatu enkondrom. Terus dia berubah jadi ganas. Gitu, jadi kondrosarkom. Atau kalau dokter misalnya ketemu kasus lain, bisa juga kondrosarkom langsung, tidak harus dari enkondrom. Nah, di sini kita lihat bahwa komponen kalsifikasi kondroidnya ini sudah hampir tidak ada. Ya, kenapa? Karena isinya sudah bukan kalsifikasi kondroid lagi, tapi sudah komponen solid. Ya, nah di sini sudah mulai kita lihat adanya reaksi periosteal yang tipe agresif, yang interrupted, kemudian ada endothelial scalloping yang menyebabkan destruksi korteks, dan kalau ada soft tissue mass di sampingnya.
itu adalah tanda-tanda dari kontur sarkoma. Begitu. Nah, kalau MRI-nya, dokter akan lihat bahwa yang harusnya tadi gambaran enkondrom itu seperti, nah ini, kayak gini kan enkondrom, T1 hipo, T2 hiper karena ada cairan, itu di sini sudah digantikan oleh komponen yang lebih solid dok di dalamnya. Jadi komponen yang hiperintens yang cairan ini sudah mulai sedikit. Dan dia enhance pada saat diberikan kontras. Kan itu ya dok ya? Apakah bisa diterima atau masih bingung? Bisa dokter, terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Monggo. Pada partisipan, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang bertanya lagi, terima kasih kepada Dr. Elis atas penjelasannya dan paparan diskusinya yang sangat menarik sekali. Dan tentu saja kuliah yang Dr. Elis sampaikan pada hari ini akan menambah wawasan bagi kita semua. Baiklah, sampailah kita di penghujung acara. Sebelum menutup acara kuliah dosen tamu pada pagi hari ini, kita akan melakukan sesi foto bersama dengan Dr. Elis. Kepada partisipan daring dimohon untuk aktifkan kameranya. Halaman pertama, 1, 2, 3. Halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih kepada Dr. Elisanti Bimata Diani, spesialis radiologi konsultan, para dokter konsulen, dan kepada seluruh rekan residen dari program studi radiologi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro yang telah hadir dalam acara kuliah tamu pada pagi hari ini. Perkenankan saya akhiri acara ini, kiranya ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Dr. Nuhun ya, Sukma. Dr. Elis. Nuhun. Terima kasih, Selalu. dokter. Ya, saya semua. Saya izin live ya dok. Ya, dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih.